Oprah Winfrey pernah berkata, selama orang bisa dinilai dari warna kulitnya, masalah tidak akan pernah selesai. Bagai duri di dalam daging, rasisme di Amerika Serikat menjadi suatu masalah yang tidak kunjung selesai dan melukai tubuh negara tersebut secara terus-menerus. Ketika WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mengumumkan virus corona sebagai masalah darurat kesehatan masyarakat internasional pada akhir bulan Januari 2020, virus corona resmi menjadi pandemi global. Hal ini mempengaruhi perubahan kebijakan di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat. Peraturan jaga jarak dan mengisolasi diri di rumah menjadi suatu kebijakan baru yang harus dilakukan. Lalu, ketergantungan terhadap sosial media pun tidak bisa dihindari. Di Amerika Serikat sendiri, ketergantungan ini justru menjadi suatu wadah untuk melakukan rasisme terhadap komunitas Asia yang akhirnya memicu munculnya gerakan perlawanan bernama Stop Asian Hate. Halo Sosius, aku Ardila. Di video kali ini kita akan membahas fenomena Stop Asian Hate mulai dari sejarah, tujuan, dan keefektifan dari gerakan ini. Stop Asian Hate merupakan gerakan sosial yang dimulai pada tahun 2021 selama pandemi COVID-19. Gerakan ini merupakan respon dari peningkatan kasus-kasus rasisme terhadap orang-orang Asia, Asia Amerika, dan Asia lainnya yang tinggal di Amerika Serikat. Gerakan ini awalnya dipicu oleh penggunaan retorika rasis oleh Donald Trump yang kala itu masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Ia secara terang-terangan dalam beberapa naskah pidatonya dan tweet di sosial medianya menyatakan bahwa COVID-19 merupakan virus yang berasal dari Cina. Sejak saat itu, istilah-istilah rasis yang digunakan beliau mulai ramai digunakan sebagai headline berita dan hashtag di media sosial seperti hashtag Kung Flu, hashtag Wuhan Virus, dan lain-lain. Hal ini memberikan dampak yang besar bagi ras Asia di Amerika Serikat, di mana saat itu pernyataan politisi sangat mempengaruhi opini publik yang menganggap bahwa ras Asia menjadi penyebab kemunculan COVID-19. Biro Penyidik Federal atau FBI dalam wawancara dengan VOA berkata, terjadi peningkatan kejahatan dengan motif kebencian di Amerika Serikat pada tahun 2021, di mana yang paling besar merupakan kejahatan anti-Asia yang meningkat hingga 167% atau 3 kali lipat dari angka semula. Puncaknya ialah kasus yang sempat menggemparkan dunia, yaitu penembakan terhadap 8 orang di Atlanta, di mana 6 orang lainnya merupakan keturunan Asia Amerika pada 16 Maret 2021 dan pembunuhan Vicha Ratanapakdee pada 28 Januari 2021. Kebrutalan fenomena Asian Hate ini akhirnya memunculkan suatu gerakan sosial bernama Stop Asian Hate yang diinisiasi oleh organisasi non-profit bernama Stop AAPI Hate. Gerakan ini mengajak seluruh warga Amerika Serikat, terutama keturunan Asia, untuk melakukan demonstrasi terhadap kejahatan rasial yang terjadi di Amerika Serikat. Demonstrasi ini dilakukan secara langsung di beberapa daerah di Amerika Serikat, seperti New York, Washington DC, dan lain-lain. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan secara online melalui media sosial Twitter dengan kampanye penggunaan hashtag Stop Asian Hate dan Stop AAPI Hate. Dalam tuntutannya, para demonstran berharap pemerintah Amerika Serikat segera turun tangan dalam menyelesaikan kasus rasisme yang semakin meluas di era COVID-19. Di samping itu, mereka juga berharap pemerintah memberikan perlindungan terhadap ras Asia di Amerika Serikat yang terancam mengalami tindakan kekerasan. Meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan respon negatif dan kebencian masyarakat terhadap ras Asia, gerakan ini berhasil memberikan kesadaran global akan kejahatan rasisme dan pentingnya menghilangkan sikap rasisme. Keberhasilan terbesar dari gerakan ini ialah ketika gerakan ini mampu menciptakan suatu tekanan politik yang cukup kuat hingga mendapatkan respon dari pemerintah. Respon ini dapat dilihat ketika Presiden Joe Biden mendesak Kongres untuk segera mengesahkan The COVID-19 Hate Crimes Act atau Undang-Undang Kejahatan Kebencian COVID-19 pada 20 Mei 2021. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai sejarah, tujuan, dan keefektifan gerakan Stop Asian Hate. Gimana nih pendapat Sosius? Tulis di komentar ya, dan jangan lupa like, subscribe Sosiologi Perspektif agar Sosius tidak ketinggalan materi menarik lainnya. See you!